Baiklah pelajar Indonesia dimanapun Anda berada saat ini, sampailah kita membahas materi tentang sistem persamaan linier dengan 3 variabel. Ini materi SMA. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan 3 variabel dapat dilakukan dengan berbagai cara. Metode eliminasi bisa, metode substitusi bisa, atau kombinasi metode eliminasi dengan substitusi, atau bisa juga diselesaikan dengan matriks, bisa juga diselesaikan dengan metode simplex ya. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari 3P kurang 2Q tambah 4R sama dengan 12. Kita katakan persamaan pertama. 2P tambah 3Q kurang R sama dengan 0. Kita katakan persamaan yang kedua. P tambah 2Q kurang 3R sama dengan negatif 3. Kita katakan persamaan yang ketiga. Sekarang perhatikan variabel-variabel P, Q, R. Koefisien-koefisiennya kita perhatikan tampaknya lebih sederhana untuk P dan R. Maka dalam hal ini kita coba mengeliminasi R dari ketiga persamaan ini. Maka kita dapat dari persamaan 1 dan persamaan 2 didapat sebagai berikut. Perhatikan. 3P kurang 2Q tambah 4R sama dengan 12. 2P tambah 3Q kurang R sama dengan 0. Kita mau eliminasi R ya. Maka cukuplah persamaan kedua kita kali 4, persamaan pertama kita kali 1, sehingga berubah menjadi 3P kurang 2Q tambah 4R sama dengan 12 karena kita kali 1. Dan persamaan 2-nya menjadi 2P kali 4, 8P tambah 3Q kali 4 menjadi 12Q. R min R kali 4 menjadi min 4R. Maka kita dapat persamaan keduanya 8P tambah 12Q kurang 4R sama dengan 0. Perhatikan, lihat persamaan 1 4R, yang kedua min 4R. Supaya tereliminasi R-nya, cukup dengan menjumlahkan kedua persamaan ini. Apabila tanda mereka berbeda, positif dengan negatif, maka paling mudah dijumlahkan saja. Sehingga kita dapat 3P tambah 8P 11P, min 2Q tambah 12Q dapat 10Q, 4R tambah min 4R habis tereliminasi, 12 tambah 0 sama dengan 12, sehingga kita dapat hasilnya 11P tambah 10Q sama dengan 12. Selanjutnya ini kita katakan persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan kedua dan 3 kita dapat 2P tambah 3Q kurang R sama dengan 0, P tambah 2Q kurang 3R sama dengan negatif 3. Supaya R-nya tereliminasi cukup persamaan 2 kita kali 3, persamaan 3 kita kali 1, sehingga kita dapat 6P tambah 9Q kurang 3R sama dengan 0, P tambah 2Q kurang 3R sama dengan negatif 3. Cukup dengan mengurangkan karena tanda R-nya itu sama. Perhatikan variabel R min 3R cukup dikurangkan. Maka kita dapat 6P kurang P menjadi 5P, 9Q kurang 2Q menjadi 7Q, 3R kurang negatif 3R habis 0 tambah 3 ya, karena negatif per negatif, sehingga hasilnya 3. Maka kita dapat 5P tambah 7Q sama dengan 3. Selanjutnya ini kita katakan persamaan yang kelima. Kemudian dari persamaan 4 dan persamaan 5 tinggal 2 variabel ya. Kita dapat sebagai berikut. 11P tambah 10Q sama dengan 12, 5P tambah 7Q sama dengan 3. Kita mau mengeliminasi P, maka cukuplah persamaan 4 kita kali 5, persamaan 5 kita kali 11, sehingga kita dapat 55P tambah 50Q sama dengan 60, 55P tambah 77Q sama dengan 33. Sama-sama positif tandanya, maka kita kurangkan ya, 55P kurang 55P habis tereliminasi, 50Q kurang 77Q kita dapat negatif 27Q sama dengan 60 kurang 33 juga 27, maka Q kita dapat 27 dibagi negatif 27 dapatlah negatif 1. Dan harga Q sama dengan negatif 1 kita substitusikan ke persamaan 5 tentunya untuk mendapatkan nilai P. Ya, 5P tambah 7Q sama dengan 3, maka 5P tambah 7 kali negatif 1 sama dengan 3, maka 5P sama dengan 3 tambah 7 sama dengan 10, P sama dengan 10 dibagi 5 dapat 2. Kemudian Q sama dengan negatif 1 dan P sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan pertama. 3P kurang 2Q tambah 4R sama dengan 12. 3 kali 2 kurang 2 kali negatif 1 sesuai dengan nilai Q tadi, tambah 4R sama dengan 12, maka kita dapat 6 tambah 2 tambah 4R sama dengan 12, maka 4R sama dengan 12 kurang 8 sama dengan 4, maka R sama dengan 1, sehingga kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah
2, negatif 1, dan 1 sesuai dengan urutan variabelnya P, Q, R. Maka kita tulis P dulu, baru Q, baru R ya. X, Y, Z, maka kita tulis X dulu, baru Y, baru Z, dan seterusnya. Baiklah, sampailah kita kepada contoh yang kedua, di mana persamaan ini persamaan pecah ya. Mari kita lihat yang pertama, 3 per X tambah 2 per Y kurang 4 per Z sama dengan 16. Persamaan pertamanya. Kedua, 1 per X kurang 3 per Y tambah 2 per X, 2 per Z sama dengan negatif 5. Kemudian 2 per X tambah 3 per Y kurang 3 per Z sama dengan 13. Kita misalkan ya, 1 per X itu sama dengan P, 1 per Y itu sama dengan Q, dan 1 per Z kita misalkan sama dengan R. Maka persamaan di atas berubah menjadi 3 per X menjadi 3P, 2 per Y menjadi 2Q, 4 per Z menjadi 4R sama dengan 16. Maka persamaannya berubah menjadi 3P tambah 2Q kurang 4R sama dengan 16. Ini kita katakan persamaan yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang tadinya 1 per X berubah menjadi P, 3 per Y berubah menjadi 3Q, 2 per Z berubah menjadi 2R sama dengan negatif 5, sehingga persamaannya berubah menjadi P kurang 3Q tambah 2R sama dengan negatif 5. Kita katakan persamaan kedua. Selanjutnya persamaan ketiganya menjadi 2P tambah 3Q kurang 3R sama dengan 13. Ini kita katakan persamaan ketiga. Lantas ini kita proses sama dengan contoh 1 tadi. Dari persamaan 1 dan 2 didapat 3P tambah 2Q kurang 4R sama dengan 16. P kurang 3Q tambah 2R sama dengan negatif 5. Persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kali 3. Maka kita dapat 3P tambah 2Q kurang 4R sama dengan 16. Yang keduanya 3P kurang 9Q tambah 6R sama dengan negatif 15. 3P dengan 3P kita kurangkan, maka kedua persamaannya kita kurangkan sehingga kita dapat 3P kurang 3P tereliminasi. 2Q kurang tambah 9Q jadinya karena negatif kali negatif, jadi 2Q tambah 9Q 11Q min 4R dikurang 6R menjadi negatif 10R sama dengan 16 tambah 15, yang negatif kali negatif dari plus 16 tambah 15 31, sehingga kita dapat 11Q kurang 10R sama dengan 31. Selanjutnya ini kita katakan persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan 2 dan 3 kita dapat P kurang 3Q tambah 2R sama dengan negatif 5, 2P tambah 3Q kurang 3R sama dengan 13. Persamaan pertama kita kali 2, persamaan ketiga kita kali 1, sehingga kita dapat 2P kurang 6Q tambah 4R sama dengan negatif 10, 2P tambah 3Q kurang 3R sama dengan 13. Cukup kita kurangkan, maka P-nya tereliminasi, sehingga kita dapat 2P kurang 2P tereliminasi P-nya, min 6Q kurang 3Q min 9Q, 4R negatif kali negatif tambah 3R 7R, negatif 10 dikurang 13 negatif 23, sehingga kita dapat negatif 9Q tambah 7R sama dengan negatif 23. Ini kita katakan persamaan kelima. Selanjutnya dari persamaan 4 dan persamaan 5 kita dapat 11Q kurang 10R sama dengan 31, negatif 9Q tambah 7R sama dengan negatif 23. Persamaan pertama kita kali 7, persamaan kedua kita kali 10, sehingga kita dapat 77Q kurang 70R sama dengan 217 ya, 31 kali 7 217. Di bawahnya kali 10 semua min 90Q tambah 70R sama dengan negatif 230. Perhatikan min 70R dengan positif 70R cukup dijumlahkan, maka R-nya tereliminasi. Sehingga 77Q tambah negatif 90Q dapatnya negatif 13Q. R-nya sudah tereliminasi. 217 tambah negatif 230 dapatnya negatif 13. Sehingga Q kita dapat negatif 13 dibagi negatif 13 dapatlah 1. Q sama dengan 1 kita substitusikan ke persamaan yang keempat untuk mencari R-nya. 11Q kurang 10R sama dengan 31, 11 kali 1 kurang 10R sama dengan 31, maka negatif 10R sama dengan 31 kurang 11, negatif 10R sama dengan 20, maka R-nya 20 dibagi negatif 10 dapatlah R-nya negatif 2. Q sama dengan 1 dan R sama dengan negatif 2, kita substitusikan lagi ke persamaan pertama.
3P tambah 2Q kurang 4R sama dengan 16. 3P tambah 2 kali 1 kurang 4 kali negatif 2 sama dengan 16. Maka kita dapat 3P tambah 2 tambah 8 sama dengan 16. 3P sama dengan 16 kurang 10 sama dengan 6. Maka P sama dengan 6 dibagi 3 dapat P sama dengan 2. Sehingga kita dapat dari ini tadi ya, bahwa Q-nya 1, R-nya negatif 2, dan P-nya 2. Kembalikan ke pemisalan semula, bahwa 1 per X sama dengan P, 1 per X sama dengan 2, maka kita dapat X-nya setengah. 1 per Y sama dengan Q, 1 per Y sama dengan 1, maka dapat Y-nya sama dengan 1. 1 per Z sama dengan R, 1 per Z sama dengan negatif 2, maka dapat Z-nya negatif setengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah setengah X, 1, Y-nya, negatif setengah Z-nya. Sehingga kita dapat AP-nya adalah setengah, 1, min setengah. Baiklah, sampailah kita kepada contoh yang ketiga ya. Setengah X tambah 2 per 3Y kurang 5 per 6Z sama dengan 2, 1 per 6. Perhatikan semua pecahan ini, KPK-nya 2, 3, 6 adalah 6. Maka supaya persamaan ini menjadi bulat, kita kali dengan KPK 2, 3, 6 yaitu 6. Sehingga setengah X kali 6 menjadi 3X, 2 per 3Y dikali 6 menjadi 4Y, 5 per 6Z dikali 6 menjadi 5Z, 2, 1 per 6 dikali 6 menjadi 13 per 6 kali 6 menjadi 13. Sehingga setengah X tambah 2 per 3Y kurang 5 per 6Z kurang sama dengan 2, 1 per 6 berubah menjadi 3X tambah 4Y kurang 5Z sama dengan 13. Selanjutnya kita katakan persamaan pertama. Yang kedua, 3 per 4X kurang 2 per 5Y tambah 7 per 10Z sama dengan negatif 13 per 20. KPK 4, 5, 10, 20 adalah 20 sendiri. Maka persamaan ini semua kita kali 20 berubah menjadi 3 per 4X kali 20 menjadi 15X, 2 per 5Y dikali 20 menjadi negatif 8Y, 7 per 10Z dikali 20 menjadi 14Z, dan negatif 13 per 20 dikali 20 menjadi negatif 13. Sehingga persamaan 3 per 4X kurang 2 per 5Y tambah 7 per 10Z sama dengan negatif 13 per 20. Setelah dikali 20, maka persamaan ini berubah menjadi 15X kurang 8Y tambah 14Z sama dengan negatif 13. Selanjutnya kita katakan persamaan 2. Kemudian 2 per 3X tambah setengah Y tambah 1 setengah Z sama dengan negatif 2, 1 per 3. Perhatikan KPK 2 dan 3 adalah 6. Maka persamaan ini semua kita kali 6 sehingga menjadi 2 per 3X menjadi kali 6 menjadi 4X. 1/2 Y dikali 6 menjadi 3Y. 1 setengah Z dikali 6 menjadi 9Z. Dan negatif 2, 1 per 3 dikali 6 menjadi negatif 14. Sehingga persamaannya berubah menjadi 4X tambah 3Y tambah 9Z sama dengan negatif 14. Selanjutnya kita katakan persamaan 3. Dari persamaan 1 dan 2 kita dapat ya, perhatikan 3X tambah 4Y kurang 5Z sama dengan 13. Kemudian 15X kurang 8Y tambah 14Z sama dengan negatif 13. Persamaan pertama kita kali 2. Persamaan kedua kita kali 1 sehingga berubah menjadi 6X tambah 8Y kurang 10Z sama dengan 26, dan 15X kurang 8Y tambah 14Z sama dengan negatif 13. Kita jumlahkan sehingga 6X tambah 15X 21X, 8Y tambah negatif 8Y tereliminasi, negatif 10Z tambah 14Z sama dengan 4Z, dan 26 tambah negatif 13 menjadi 13 sehingga hasilnya 21X tambah 4Z sama dengan 13. Selanjutnya kita katakan persamaan yang keempat. Dari persamaan 1 dan 3 didapat 3X tambah 4Y kurang 5Z sama dengan 13. 4X tambah 3Y tambah 9Z sama dengan negatif 14. Persamaan 1 kita kali 3, persamaan 3 kita kali 4 sehingga berubah menjadi 3X tambah 4Y kurang 5Z sama dengan 13. Kita kali 3 semua menjadi 9X
tambah 12Y kurang 15Z sama dengan 39. Sedangkan persamaan 3 berubah menjadi 4X kali 4 menjadi 16X tambah 12Y tambah 36Z sama dengan negatif 56. Kita kurangkan ya, 9X kurang 16X negatif 7X, 12Y kurang 12Y tereliminasi, negatif 15Z kurang 36Z negatif 51Z sama dengan 39 tambah 56 ya, negatif kali negatif sama dengan 95. Sehingga kita dapat negatif 7X kurang 51Z sama dengan 95. Selanjutnya kita katakan persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5, kita dapat 21X tambah 4Z sama dengan 13, negatif 7X kurang 51Z sama dengan 95, persamaan 4 kita kali 1, persamaan 5 kita kali 3, sehingga kita dapat 21X tambah 4Z sama dengan 13, negatif 21X kurang 153Z sama dengan 285 ya, 95 kali 3. Kemudian kita jumlahkan sehingga 21X tambah negatif 21X tereliminasi, 4Z tambah negatif 153Z menjadi negatif 149Z sama dengan 13 tambah 285, 298. Maka Z sama dengan 298 dibagi negatif 149 dapat Z sama dengan negatif 2. Z sama dengan negatif 2 kita substitusi ke persamaan 4 ya, 21X tambah 4Z sama dengan 13, 21X tambah 4 kali negatif 2 sama dengan 13, 21X sama dengan 13 tambah 8 sama dengan 21, maka X kita dapat 21 dibagi 21 sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2 kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu 3X tambah 4Y kurang 5Z sama dengan 13, 3 kali 1 3 tambah 4Y kurang 5Z kali negatif 2 menjadi plus 10 sama dengan 13, maka 4Y sama dengan 13 kurang 13 sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Sehingga kita dapat hitungan penyelesaiannya adalah 1,0, negatif 2 ya. Kemudian kita lihat contoh 4. Jika X, Y, Z penyelesaian dari SPLTF ya. X tambah Y sama dengan 9 persamaan pertama. 2Y tambah 3Z sama dengan 7 persamaan kedua. X kurang 2Z sama dengan 4 persamaan ketiga. Tentukan nilai dari X kurang Y tambah Z adalah. Perhatikan, ini tidak bisa diselesaikan dengan eliminasi. Satu-satunya cara adalah dengan substitusi. Kita mencari X dalam Y dan Z, kemudian kita juga mencari Y dalam Z ya. Maka kita lihat dari persamaan 1, X tambah Y sama dengan 9, maka Y sama dengan 9 kurang X. Dari persamaan 3, X kurang 2Z sama dengan 4, negatif 2Z sama dengan 4 kurang X, kita kali negatif setengah semua sehingga Z sama dengan X kurang 4 per 2 ya. Dari persamaan 4 dan 5 disubstitusikan ke persamaan 2. 2Y tambah 3Z sama dengan 7, Y-nya kita ganti dan Z-nya pun kita ganti sehingga Y tadi 9 kurang X kita ganti 2 kali 9 kurang X tambah 3 kali dalam kurung X kurang 4 per 2 tutup kurung sama dengan 7, itu nilai Z tadi dari persamaan 5 ya. Maka kita dapat buka kurungnya 18 kurang 2X tambah 3 per 2X kurang 6 ya, 3 kali min 4 per 2 kurang 6 sama dengan 7. Kita teruskan setengah X tambah 12 sama dengan 7. Negatif setengah X tambah 12 sama dengan 7. Negatif setengah X sama dengan 7 kurang 12. Negatif setengah X sama dengan negatif 5, maka X-nya dapatnya 10. X sama dengan 10 kita substitusikan ke persamaan 4. Y sama dengan 9 kurang X, berarti Y sama dengan 9 kurang 10, Y sama dengan negatif 1. Dan X sama dengan 10 juga kita substitusikan ke persamaan 5. Z sama dengan X kurang 4 per 2, maka 10 kurang 4 per 2 dapat Z sama dengan 6 per 2, Z sama dengan 3.
Jadi X kurang Y tambah Z sama dengan X-nya 10 kurang dalam kurung negatif 1 tambah 3, maka kita dapat 14 ya. Oke, baiklah, sampailah kita kepada contoh yang terakhir, contoh yang kelima. Tentukan nilai X dari SPLTF berikutnya. 5X tambah 2Y kurang Z sama dengan 15, kita katakan persamaan pertama. 5Y kurang 2Z sama dengan 2, kita katakan persamaan 2. Dan 5Z sama dengan 20, persamaan 3. Langsung saja kita jawab dari persamaan 3. 5Z sama dengan 20, maka Z-nya 20 dibagi 5 sama dengan 4. Z sama dengan 4 kita substitusikan ke persamaan 2. 5Y kurang 2Z sama dengan 2. 5Y kurang 2 kali 4 sama dengan 2. 5Y sama dengan 2 tambah 8 sama dengan 10. Maka Y 10 dibagi 5 dapat Y sama dengan 2. Kemudian Z sama dengan 4 dan Y sama dengan 2 kita substitusikan lagi ke persamaan pertama. 5X tambah 2Y kurang Z sama dengan 15. 5X tambah 2 kali 2 kurang Z-nya dari 4 ya, sama dengan 15. Maka 5X tambah 4 kurang 4 sama dengan 15. 5X sama dengan 15, maka dapat X sama dengan 3 gitu ya. Jadi dapat X sama dengan 3. Demikian persamaan linear 3 variabel ini kita selesaikan. Mudah-mudahan siswa-siswa seluruh Indonesia dapat terbantu tertolong oleh program ini. Jangan lupa silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya mendapat video-video terbaru dari kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat bertemu kembali pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika di channel saya. Jangan lupa kepada diri pelajar sekalian supaya ditekan tombol like, subscribe, share, dan beri komentar kalian. Dan bunyikan loncengnya karena itu memberi semangat bagi kami, dorongan bagi kami untuk membuat video pembelajaran yang lebih lagi. Terima kasih.